Bukan kemarin sih ya, tahun ini gitu ya. Dapat penghargaan dari majalah Forbes, kita semua tahu Forbes adalah majalah bisnis
yang sering memberikan peringkat-peringkat terhadap para pengusaha atau perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Dan kebetulan untuk Spacestock ini mendapatkan peringkat atau masuk dalam Forbes 30 Under 30 tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia. Nah, jadi ini merupakan satu kebanggaan untuk kita perusahaan salah satu perusahaan startup dari Indonesia yang masuk di Forbes 30 Under 30. Kemudian juga Spacestock ini juga mendapatkan investasi atau mendapatkan dana investasi dari Alpha JWC Ventures. Ini juga merupakan satu kebanggaan untuk perusahaan startup dari Indonesia yang mendapat kepercayaan dari investor yang sama yang menginvestasikan dana mereka di Tokopedia dan Traveloka dan juga beberapa startup venture yang lain. Mungkin ini nanti bisa langsung diceritakan sendiri oleh Leon gitu ya. Untuk tidak berlama-lama Bapak Ibu karena waktunya juga singkat gitu dan saya tahu nih dari Leon akan banyak sekali yang di-share terkait dengan properti teknologi untuk kita para broker properti dan terutama dari sisi consumer journey-nya. Maka mungkin kita akan langsung saja mempersilahkan Leonard Hartono untuk langsung membawakan materinya. Silakan Leon. Oke, thank you so much, Medi. Malam semuanya. Thank you banget nih Ari sama Medi atas introduction-nya. Thank you banget ke Arebi atas kesempatannya untuk sharing, supaya gue bisa sharing hari ini. Salam kenal, nama gue Leon, dan seperti yang tadi Ari sama Medi share, gue founder dari Spacestock. Basically, Spacestock ini sama seperti teman-teman di sini, yang dari franchise maupun non-franchise. Kita adalah broker, tapi Spacestock mengandalkan teknologi supaya agen-agen kita bisa closing lebih banyak lagi. Gue diberikan kesempatan untuk sharing 2 sesi, dan di sesi 1, topiknya adalah Harnessing Technology to Close More Deals During Pandemic. Dan ini bakal menjadi lebih ke big picture overview, industry landscape. Dan di sesi kedua, itu akan lebih ngebahas detail dan lebih hal teknis. Supaya teman-teman bisa lebih tahu step by step proses, supaya dapat double your income dengan digital marketing. Sesi kedua ini akan diselenggarakan minggu depan, tanggal 23 November, di jam yang sama, yaitu jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan, gimana caranya bisa implementasi teknologi di dalam bisnis teman-teman, bisa juga keep in touch sama gue dengan cara follow IG gue di Leon Hartono, dan bisa juga DM pertanyaan-pertanyaan apapun yang meliputi properti teknologi. Soalnya gue orangnya seneng banget sharing, dan gue ngelihat teman-teman semua di sini sebagai teman-teman seperjuangan yang lapar untuk memajukan industri ini. Bagi duit, jadi semua tolong ganti namanya jadi first name dan last name sesuai dengan RSVP yang ada di invitation. Nanti bakal diberikan dan dikontak langsung oleh panitia 10 orang pertama yang register sesuai urutan, akan di WhatsApp langsung dari panitia. Jadi pastikan namanya sama, bisa dicocokin. Nanti panitia juga akan siap bagi-bagi hadiah untuk question yang akan gue lontarkan, dan yang paling pertama bisa ngejawab dan jawabannya benar, itu nanti akan di chat oleh panitia supaya diatur ininya lah, reward-nya. Yes, so stay tune ya teman-teman semua dari awal, pertengahan, sampai akhir karena akan ada hadiah. That's right. Nah, gue semangat banget untuk sharing karena 2 hal. Yang kayak tadi Mei bilang, gue lahir dengan darah agent property. Gue nih hasil agent property nih. Papa dan mama gue mulai bisnisnya sebagai agent property di tahun 1989. Dan beberapa orang senior-senior di sini pun mungkin udah pernah berinteraksi dengan mereka. Karena papa gue juga menjadi ketua umum DPP Arebi sebelum periodenya Lukas Bong. Dan mereka mulai dari keluarga yang sederhana. Tapi kesuksesan mereka sebagai agen properti itu menjadi berkah buat keluarga gue. Terbukti dengan kesempatan yang diberikan ke gue supaya gue bisa belajar di Amerika. Dan gue yakin di sini teman-teman di sini mau jadi agent property atau principal yang sukses supaya kita bisa menjadi berkah terhadap keluarga kita masing-masing. Kedua, gue juga dikasih kesempatan, gara-gara gue juga dikasih kesempatan untuk kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia yang dekat dengan Silicon Valley, gue jadi mendapatkan wawasan yang luas tentang dunia teknologi. Dan tahun 2019, gue juga dikirim oleh Alibaba untuk mengikuti training khusus dari mereka. Jadi,
udah gue dikirim di Cina, dibayar lagi sama Alibaba. Dan ini adalah program yang sangat berkesan buat gue. Soalnya ini program yang didorong dari Presiden Jokowi, yang minta bantuan langsung dari Jack Ma untuk training beberapa perusahaan berbasis teknologi, supaya langsung belajar dari Alibaba, supaya bisa mengimplementasikan apa yang gue belajar di sana di Indonesia. Dan waktu gue di sana, gue dititipkan pesan sponsor dari tim mereka. Pesan sponsornya adalah pay it forward. Atau maksudnya, pastikan gue berbagi ilmu yang gue pelajari di sana ke teman-teman yang lain. Nah, jadi di sini di foto yang paling kanan, itu by the way depan rumahnya Jack Ma. Jadi di awal-awal mulainya Alibaba itu berdiri, mereka belum punya uang untuk bayar office, jadi mereka berkantor di rumahnya Jack Ma. Nah, jadi untuk 60 menit ke depan, gue bakal sharing ke teman-teman mengenai tren teknologi di seluruh dunia, terutama di properti. Jadi gue berharap banget gue bisa meyakinkan teman-teman di sini kenapa harus investasi dan menggunakan teknologi, dan kenapa itu penting supaya industri kita bisa lebih maju lagi, supaya teman-teman di sini bisa lebih bersaing lagi. Nah, jadi setelah gue balik dari Alibaba, gue baru sadar bahwa ternyata kita semua di sini mempunyai crystal ball yang dapat memberitahu kita semua apa yang akan terjadi di masa depan. Dunia kita akan berubah seperti apapun, kita bisa lihat juga. Gue ulang sekali lagi, jadi semua orang yang ada di Zoom call ini bisa dapat dengan presisi memprediksi masa depan dunia dari segi teknologi dan apalagi buat kita industri broker. Gimana caranya? Ya, bukan crystal ball yang ini yang gue maksud, tapi yang gue maksud adalah di sini. Di handphone teman-teman semua. Itu sudah bisa googling. Banyak negara yang 10-20 tahun lebih maju dari Indonesia, seperti di US atau di China, sudah ada di tahapan evolusi broker property yang lebih mature dibanding Indonesia. Jadi gampang kan tinggal lihat perusahaan-perusahaan yang gede di sana, broker property, apa yang terjadi? Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau googling, biarin gue aja deh yang jadi crystal ball-nya teman-teman. Dan ini crystal ball nomor 1. Tolong dicatat. Datanya sudah jelas bahwa broker yang tidak beradaptasi dan menggunakan teknologi itu tertinggal, dan broker yang beradaptasi dan menggunakan teknologi itu lebih unggul. Nah, sebelum gue masuk ke materi, gue mau sharing sedikit nih. Ini copas dari beberapa slides-nya Alibaba, makanya bahasa Inggris, supaya teman-teman di sini bisa lebih paham apa yang gue maksud. Kita semua tahu teknologi, tapi gue mau kasih konteks lebih. Kita semua tahu kita sekarang berada di the fourth industrial revolution atau industry 4.0 gitu ya. Industrial revolution pertama adalah cara baru manufaktur dengan mechanical production menggunakan water and steam. Dan ini memakan waktu 160 tahun sampai digunakan di seluruh dunia dari awal dibikin sampai dipakai oleh semua orang. Industrial revolution kedua yang paling signifikan adalah listrik dan telepon. Di listrik paling besar. Dan itu memakan waktu 60 tahun supaya bisa dirasakan di seluruh dunia. Komputer atau Industrial Revolution ketiga memakan waktu 15 tahun. Dan sekarang smartphone, tiba-tiba hampir semua orang mempunyai smartphone, dan bahkan ada quote dari World Bank, among the 20 poorest population in the world, 70% own smartphones, more than those who owns toilet and clean water. Jadi smartphone tuh bisa jadi lebih tinggi gitu dari segi skala prioritas untuk kebanyakan dari population di dunia ini. Jadi perkembangan ini pesat sekali, dan di tahun 2008 di 10 perusahaan terbesar dunia, perusahaan berbasis teknologi itu cuma 2 dari 10, yaitu Microsoft dan China Mobile. Di tahun 2018, 7 dari 10 itu berbasis teknologi, seperti Apple, Google atau Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, Alibaba, dan Tencent. Jadi, this is how technology have changed China. Bahkan sampai pengamen pun di sana, itu nggak bisa bayar pakai cash. Harus bayar pakai OVO.
atau pakai bahasanya mereka tuh Alipay namanya. Jadi kelihatan mereka tuh bukannya pakai Baskom atau minta apa supaya kita bisa taruh koin, tapi mereka pakai QR code di badannya mereka gitu. Jadi tinggal nge-scan kita mau kasih berapa. Atau kita mau ke pasar, ini pun juga udah di mana-mana pakainya Alipay. Gue mau sedikit sharing ini, ada video yang menarik juga. Ini namanya, ini buatan Alibaba juga. Jadi waktu di sana kita juga dikasih tour ke sini, di mana mereka sudah menggunakan robot untuk di warehouse-nya mereka. Ini cuma 30 detik, gue play-nya. Bisa kelihatan, gue ganti screen tadi, kelihatan kan ya? Bisa kasih thumbs up nggak ya? Kalau misalnya kelihatan. Bisa ya? Oke. Ini gue play ya. Kita ada jahe nggak? Ya, jadi bisa dilihat semuanya udah serba automated. Mereka udah menggunakan robot, bisa kerja 24 jam robotnya. Jadi itu adalah kemajuan-kemajuan teknologi yang sudah dilihat oleh China ya. Dan ini gue juga pengen share satu lagi video sebelum kita ngomong ke lebih ke arah di Indonesia. Sebentar ya. Itu adalah di sini. Sorry. Products. And then what was really crazy is instead of walking across the store to get it where it needs to go, she put it on a conveyor belt, which then took it to the ceiling, to the back area, where then it will then go out for delivery. So essentially now you're talking about not only a retail store, but also a distribution center. And if you live within 3 kilometers of a hummus store, you can have delivery of your groceries within 30 minutes. You see a lot of employees walking around the store, fulfilling orders. I understand how it can maximize. Jadi kelihatan ya bahwa di sana itu udah bukan tahapnya GoFood lagi, tapi sampai supermarket pun sudah dibikin automated semua. Orang-orang udah jarang tuh yang namanya pergi ke supermarket. Itu semuanya waktu gua ke sana, orang yang ngumpul di sini adalah toko namanya Hama ya, nama supermarketnya. Itu karyawan-karyawan Hama yang keliling-keliling mereka pilihin barang sesuai dengan order, habis itu mereka taruh di conveyor belt, langsung diangkat ke conveyor belt, keluar ke orang yang ada Gojek versi di sana gitu, dan langsung di-deliver. Jadi teknologi itu udah sampai se-intertwined itu di negara yang maju seperti China. Nah, jadi kalau misalnya kita take a step back, ada terminologi old economy dan new economy. Old economy adalah perusahaan yang tidak berubah secara signifikan, meskipun ada kemajuan teknologi. New economy adalah perusahaan yang memimpin inovasi dan transisi berbasis teknologi, internet, dan cloud computing. Dan di US, perusahaan yang besar ini disebut dengan FAANG atau FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google. Nah, di masa pandemi, dari Januari 2020 sampai November tahun ini,
harga saham 4 perusahaan besar yang ada di golongan old economy berkisar minus 10% sampai plus 15%. Kalau misalnya dipikir-pikir, yang plus sebenarnya hebat juga ya. Soalnya di Amerika itu case COVID-nya udah sampai 100.000 per hari lebih gitu sekarang ini. Nah, tapi di periode yang sama, di masa pandemi, nilai saham perusahaan FANG mengalami kenaikan 30 sampai 70%. Apple sudah menjadi perusahaan pertama yang mencapai valuasi 2 triliun US dollar. Dan supaya teman-teman bisa ngerasa berapa besarnya 2 triliun US dollar itu, GDP seluruh Indonesia dalam 1 tahun itu adalah 1 triliun. Jadi satu perusahaan Apple itu sama dengan 2 kali GDP seluruh Indonesia dalam waktu 1 tahun. Kenapa perusahaan new economy ini bisa menjadi dominan? Satu-satunya alasan adalah, dan ini yang kita harus take note juga, new economy memecahkan masalah yang hanya dapat diselesaikan melalui investasi dalam teknologi supaya dapat memberikan stakeholders unfair advantage. Apa yang gue maksud unfair advantage? Gue kasih beberapa contoh yang relevan untuk bisnis kita. Facebook, yang juga memiliki Instagram, dapat menargetkan demografi yang spesifik. Ini adalah unfair advantage. Karena pemasang iklan dapat invest di iklan dengan target audience yang tepat. Dan akhirnya bisa jadi lebih efisien. Ini sama aja kayak kita bilang ke billboard, billboard, kan ada 10.000 mobil yang lewat lu setiap hari. Pastiin ya, yang lokasi unjuk itu cuma orang yang tertarik sama properti. Yang lain, gue nggak mau bayar. Itu kan kita nggak mungkin bisa. Google dapat menargetkan intent orang. Ini sedikit berbeda dengan Facebook sama Instagram, karena kalau misalnya Facebook dan Instagram itu kita bisa menargetkan demografis. Google ini lebih sadis. Dia bisa membaca pikiran kita. What is our intent? Apa yang kita mau? Gimana caranya Google bisa baca pikiran kita? Ya orang kita ketik kok. Contoh, rumah murah di Pantai Kapuk. Otomatis jelas banget untuk Google untuk memberikan ads yang sesuai dengan kata kunci apa yang orang pikirkan. Dalam contoh Facebook, Instagram, Google, apa implikasinya? Implikasinya adalah konsumen itu bisa menemukan properti lebih cepat. Soalnya solusinya tinggal one click away dibanding solusi lain. Otomatis experience mereka menjadi better. Dan pengiklan kita nih, yang pasang-pasang iklan, bisa mendapatkan konsumen ini dengan harga yang lebih murah, karena kita nggak usah targetin semua orang. Kita bisa bidik sesuai dengan kata kunci yang kita mau. Nah, ini gue mau share crystal ball nomor 2. Sambil gue share crystal ball nomor 2, gue pengen tanya teman-teman, apa sih crystal ball nomor 1? Silahkan dijawab di chat. Yang pertama dan yang benar nanti akan dikontak oleh panitia. Yuk, monggo. Apakah crystal ball yang pertama tadi? Ada hadiah ya dari panitia. HP, smartphone. Kayaknya gue nggak pernah bilang smartphone itu crystal ball nomor 1. Kayaknya belum ada nih. Yuk, tadi siapa yang menyimak? Facebook, IG, Google itu bukan crystal ball ya. Nah, itu betul tuh. Nah, oke, Pak Muslican ya. Bisa maju, itu betul. Yes, jadi aku catat ya, Pak Muslican. Jawaban yang benar ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, broker yang tidak beradaptasi dan menggunakan teknologi tertinggal, broker yang beradaptasi dan menggunakan teknologi bisa lebih unggul. Itu adalah nomor 1. Nomor 2 adalah mau dimanapun, konsumen tidak pernah puas dan selalu menuntut solusi yang faster, better, cheaper. Faster, better, cheaper. Faster, better, cheaper. Dan seringkali inilah unfair advantage yang ditawarkan oleh solusi berbasis teknologi. Jadi sebenarnya itu kita semua ya, even kalau misalnya ini bukan perihal teknologi gitu. Kenapa sih kita beli rumah ini? Ya soal rumah ini lebih baik, harganya lebih murah lagi, better dan cheaper gitu kan. Kenapa sih gue pakai agen ini untuk bantu gue?
Soalnya pengetahuan lebih baik dan dia respon lebih cepat, better and faster gitu. Kenapa kita pilih handphone ini? Soalnya untuk spek yang sama, handphone ini lebih murah. Atau untuk harga yang sama, speknya lebih bagus gitu. Faster, better, cheaper. New economy pun mulai bermunculan di Indonesia. Dan gue pakai 2 contoh ini, soalnya investor kita sama. Tokopedia mempunyai unfair advantage, soalnya semua orang bisa beli apapun dengan 1 klik. Sehingga service mereka itu faster, better, dan cheaper. Berapa biaya buka toko di Tokopedia? Berapa biaya buka toko fisik? Biar jawab sendiri ya itu ya. Dan bukan cuma itu, tapi reseller Tokopedia juga paling takut sama yang namanya 1 bintang. 1 star itu buat mereka tuh nightmare-nya mereka. Karena review negatif itu akan mempengaruhi keputusan pembeli seterusnya. Dan itu yang membuat Tokopedia experience-nya jadi lebih baik karena ada saringan natural selection. Kalau di toko offline kayak gimana? Pertama, lebih wasting time, kita harus ke lokasi. Kedua, kita nggak bisa compare harga. Kalau misalnya compare, kita harus compare dengan toko di sini sama toko sebelah, bolak-balik gitu, satu persatu. Ketiga, nggak ada tuh yang namanya kasih review. Kalau misalnya kita kena tipu sama toko A, masa di depannya ada tulisan review, ini customer reviewnya nggak bagus, kan nggak ada bintang-bintangan di situ. Traveloka pun juga sama, di mana kita sebagai pengguna dimanjakan dengan pilihan yang banyak, harga yang transparan, supaya kita gampang compare. Lalu kita bisa booking dengan cepat, dan mereka juga ingat detail kita kalau kita sudah pernah booking. Jadi kita nggak pernah tuh perlu ngetik ulang kalau misalnya kita sudah pernah input gitu. Ini dibanding dulu kalau misalnya kita mau booking hotel lewat telepon, walaupun kita sudah langganan, tetap aja capek harus ngulang kasih tahu nama kita, dieja satu persatu, kasih tahu nomor telepon kita lagi, tunggu CS angkat telepon, ribet banget gitu. Ini kenapa 2 perusahaan ini mempunyai unfair advantage dan kenapa old economy merasakan terpukul. Nah, terkait kita, gimana caranya kita bisa utilize unfair advantage ini? Yaitu pastinya kita harus melek dengan digital marketing. Gue pengen lakukan survei dulu di sini ya. Berapa persen waktu teman-teman digunakan untuk consume TV, billboard, radio, media cetak, dan koran fisik dibanding konten digital seperti handphone, googling, browsing internet, YouTube, IG, FB, TikTok. Berapa rasionya kira-kira? Berapa persen? 50-50, 1 banding 10. 10-90. Wow. 98%. 98%. Oke, jadi udah 1 banding 99%. Wah, itu udah nggak pernah tuh yang namanya 1% dong udah itu. Iya. Sebenarnya gue pun juga sama sih. Gue juga hampir tidak pernah nonton TV lagi sih. TV sekarang jadi pajangan gitu. Jadi ini ada 2 dorongan. Pertama, dorongannya adalah dari segi behavior kita sudah shifting dari yang sebelumnya media cetak, radio, TV ke digital content. Secara otomatis atensi konsumen itu lebih banyak di sini. Jadi pertama dari segi behavior aja sudah berubah. Kedua adalah konten-konten ini kita bisa lakukan targeted marketing. Dan ini tentu relevan sekali buat kita, apalagi di saat-saat COVID, walk-in kita lebih sedikit. Di saat-saat COVID, orang-orang sekarang, kalau misalnya kita sebar brosur, boro-boro mau pegang. Mereka kabur duluan gitu. Dan saat ini juga mereka lebih cenderung, lebih susah untuk diajak survei lokasi. Dan gara-gara banyak yang WFH, lebih sedikit eyeballs di jalanan. Apapun yang kita jalankan secara offline, ya kan, maupun itu kita pakai spanduk, atau kita pakai billboard, hitungannya adalah how many eyeballs is on the road gitu loh. Kayak berapa orang yang lewatin. Kalau misalnya nggak ada orang lewatin, ya kita nggak lebih sedikit efektif pastinya. Dan inilah makanya digital marketing jadi lebih penting lagi. Nah, tapi gue mau teman-teman di sini juga sadar bahwa, dan ini mungkin sedikit kontroversial gitu ya, dan mungkin belum kebayang bahwa digital marketing bukanlah teknologi. Jadi, kalau misalnya kita pakai FB, kalau misalnya kita pakai IG, kalau misalnya kita pakai TikTok, itu bukan teknologi.
itu hanya sebatas aktivitas marketing yang kita gunakan secara digital. Jadi kita belum sampai menjadi perusahaan teknologi apabila kita sebatas menggunakan digital marketing. Nah, gue jelasin dulu secara sales proses kita ya di broker property sebelum gue jelasin fungsi dari teknologi. Proses customer cari properti itu dimulai dari discovery and inquiry. Sebelum kita ke site visit dan closing. Discovery itu maksudnya proses di mana customer bisa menemukan listing kita. Lihat listing kita bagus, kenal kita sebagai agen properti, atau misalnya kalau misalnya digital marketing, berarti bisa jadi melalui video property tour kita, sehingga membuahkan inquiry. Site visit dan closing itu proses di mana setelah konsumen kenal kita dan percaya bahwa kita ini orang yang mempunyai barang yang mereka mau, mereka kontak kita untuk site visit sampai closing. Dan ini di negara maju manapun, mau di US, mau di China, mau di Eropa, adalah crystal ball nomor 3. Untuk tahap site visit dan closing, jasa properti, broker properti tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Ya, kita tepuk tangan dulu dong. Untuk, atau kalau nggak bisa, thumbs up juga boleh. Untuk profesi kita. By the way, tadi crystal ball nomor 2 apa ya? Ada yang ingat atau catat? Ini lagi dilihatin sama panitia nih. Pertanyaan kedua, crystal ball kedua. Yuk. Faster better cheaper betul, tapi itu baru setengahnya. Kenapa kita butuh faster better cheaper? Karena konsumen tidak apa? Reduce relevancy, unfair advantage, old economy versus new. Wah, ini jawabnya jadi patungan ya. Jadi gimana dong? Hadiahnya patungan juga boleh nggak? Ya, faster better cheaper oke lah. Nah, itu yang paling benar tuh. Marcelin Medianti ya. Iya, konsumen nggak pernah puas dan selalu menuntut solusi yang faster, better, cheaper. Ya, itu panitia bisa di-kontak ya. Ya. Ya, ini jawabannya betul semua lah ya. Customer pasti pengen praktis, nggak mau repot. Ya, Marcelin boleh info nomor handphonenya ya untuk dicatat oleh panitia. Bisa private ke saya. Thank you. Thank you, May. Silakan lanjut, Leon. Thank you. Nah, gue juga pengen sedikit sharing mengenai some of the technology innovation di fase discovery dan inquiry. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar dengan mesin ini. Namanya Matterport. Ini adalah kamera dan dia tinggal pencet, pindahin, dan secara otomatis membuat sebuah virtual reality. Jadi mudah banget, itu sama kayak ambil foto. Apalagi ini lebih gampang lagi, udah ada tripodnya. Jadi tinggal taruh, pencet, pindahin, taruh, pencet gitu. Dan dananya langsung jadi. Dan di negara-negara maju, ini sudah menjadi hal yang awam digunakan untuk listingan-listingan rumah mewah dan komersil. Dan gue juga yakin, teman-teman juga mungkin pernah lihat, ini sudah jalankan di beberapa property developer di Indonesia. Supaya dapat berikan virtual tour, terutama di saat sekarang terhadap konsumen yang lagi parno untuk keluar rumah. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat, ini contoh dari hasil Matterport. Ya, jadi bisa keliling, ya, dan bisa naik tangga. Bisa naik tangga, bisa ke sini, bisa jalan kaki, ya kan? Dan hebatnya lagi, kita bisa lihat dollhouse-nya ini namanya, atau floor plan-nya. Dan ini tergenerate secara automated. Tinggal pencet dan klik. Dan yang kedua, contohnya itu adalah artificial intelligence atau AI yang digunakan untuk berikan opsi dan saran interior design. Dalam satu klik, kita tinggal kasih tahu ke sistem preference atau style yang kita mau. Misalnya, kita maunya minimalis, klasik, modern.
Dan dia bisa langsung kasih suggestion 3D mengenai penempatan furniture, meja, lemari, warna-warnanya, harga berapa, dan beli di mana. Supaya customer bisa kebayang nih, lu kalau misalnya beli space kosong, ini kira-kira bisa didesain seperti apa. Ketiga adalah di data. Di negara-negara maju, datanya sudah sangat advance sampai kelihatan transaksi-transaksi yang pernah terjadi di suatu area dengan spek yang mirip. Sehingga mereka dapat mengeluarkan sebuah market value. Jadi customer bisa lihat nih, apakah harganya ini di bawah pasar, di atas pasar, atau sesuai pasar. Dan customer pun juga bisa melihat pergerakan harga dalam beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi banyak banget contoh-contoh di bagian teknologi yang dapat membantu untuk proses discovery dan inquiry. Tapi gue cuma bahas 3 itu dulu aja. Soalnya gue yakin pertanyaan yang lebih relevan untuk teman-teman di sini itu adalah, gimana gue mulai? Apakah gue harus bikin website? Apakah gue harus bikin aplikasi? Dan jawabannya adalah, itu semua gue pasti serahkan ke teman-teman, tapi gue mau bagi kategori ini menjadi 3. Supaya teman-teman bisa menyesuaikan penggunaan teknologi dan digital marketing sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Harapan gue adalah, kalau misalnya teman-teman sudah decide untuk fokus menuangkan energi dan resource untuk teknologi, itu bisa diluangkan waktu, pikiran, resource yang pas. Soalnya ujung-ujungnya adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan closing lebih. Kategori pertama adalah investasi yang bersifat small. Ini range-nya bisa dari 0 rupiah sampai investasi kecil-kecilan mungkin 500.000 atau 1 juta rupiah. Goal-nya adalah untuk membangun sebuah brand awareness di social media, di IG, di YouTube, supaya teman-teman bisa dikenal oleh orang-orang sekitar bahwa teman-teman adalah spesialis di properti di area tertentu, in your niche market. Karena barang yang sama dipasarkan oleh 2 orang yang berbeda. Satu orang yang lu kenal, tapi dia kerjanya ngacak, kadang nge-grab, kadang jual online shop, kadang jual properti. Satu lagi adalah orang yang lu kenal, tapi lu tahu kerjaan itu fokus, dan lu tanya apapun, lu tanya tentang KPR, lu tentang cicilan, lu tanya tentang surat-surat, dia ngerti. Pasti yang kalian percaya adalah yang kedua. Nah, setelah brand awareness itu dibangun, baru bisa di-boosting dengan ads. Supaya cakupan dari listing atau aktivitas marketing teman-teman itu tidak terbatas pada follower sendiri, tapi bisa sesuai dengan target audience teman-teman. Kedua adalah yang bersifat medium. Medium ini berarti teman-teman sudah melakukan yang small. Sudah mendapatkan presence untuk dapatkan inquiry atau branding, tapi sekarang mau upgrade nih dengan membuat sebuah website. Nah, tapi banyak sekali yang salah kaprah. Oh, bikin website itu gampang. Gue tinggal bayar orang freelance 20 juta, 50 juta, 100 juta. Habis itu gue tinggal duduk manis, inquiry bakal kebanjiran. Gue yakin teman-teman di sini yang sudah pernah bikin website ngerti what I'm talking about. So, it is never the case. Bikin website itu adalah hal yang termudah. Yang paling gampangnya itu. Yang paling susah adalah untuk kembangkan website-nya, bikin website-nya hidup, dapatkan traffic, yang paling penting, kasih agent inquiry supaya agent bisa lebih makmur. Jadi gue nggak peduli berapa kerennya website lu, gue nggak peduli lu spend 500 juta kayak 200 juta kayak website-nya. Kalau misalnya ini nggak bikin agent punya dompet lebih tebal, nggak balik modal, lupain aja website-nya. Soalnya website yang tidak membawa traffic atau tidak ada inquiry, itu nggak ada gunanya. Mau seberapa kerennya website kita. Makanya ini tergolong medium, soalnya dia lumayan mahal, bukan cuma investasi di awal, tapi juga harus ada maintenance yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah menanamkan investasi besar. Ini berarti teman-teman yang udah ada sosmed, untuk mendapatkan inquiry dan branding, itu udah ready, udah punya website yang mendapatkan traffic atau inquiry. Sekarang ditambah dengan teknologi supaya menjadi sebuah ekosistem, supaya bisa mendorong income teman-teman lebih lagi.
dengan big data, automation, dan jumlah inquiry yang lebih besar lagi. Big data sama automation itu bisa dibayangin yang kayak tadi ya, nggak perlu capek-capek CMA, tinggal lihat handphone, udah tahu harga putihnya berapa. Jadi kalau misalnya orang mau ngelisting ke kita, tinggal lihat historical transactions-nya berapa. Atau kita nggak perlu bikin kontrak fisik lagi, tinggal one click, kontrak langsung dibikin. Dan gara-gara customer suka banget sama website atau apps-nya teman-teman, otomatis inquiry yang didapatkan bisa lebih besar lagi. Jadi again ya, bikin teknologi itu goal-nya very simple. Untuk deliver customer experience yang superior dengan mantra faster, better, cheaper. Soalnya mau seberapa kerennya itu, kalau misalnya customer kita ngerasa bahwa teknologi kita itu tidak membantu untuk menemukan produk lebih cepat, UI UX atau user interface, user experience tidak lebih baik dibanding yang lain, dan tidak dapat membantu mereka save time, itu tidak akan digunakan, karena time is money. Ini gue tambahin beberapa contoh di US, dari company namanya Compass sama Redfin. Gimana caranya mereka membantu customer dalam tahap discovery supaya bisa menjadi inquiry. Di paling kiri itu semua reminder, schedule appointment udah ada di handphone. Lalu di tengah-tengah itu adalah semua listing udah di HP dengan segala detailnya. Jadi kalau misalnya mau forward ke keluarga kita sendiri atau ke konsumen kita sendiri, kita tinggal forward, tinggal copas link. Dan sampai ke detail-detailnya, bahkan sampai ke ini rumahnya dibangun tahun berapa, posisinya itu dekat apa, denanya pun juga ada di handphone. Dan dengan adanya teknologi, kelihatan bahwa preference customer itu jelas. Di Redfin, gara-gara customer mendapatkan customer experience yang superior, faster, better, cheaper, mereka mendapatkan inquiry lebih. Dan akhirnya, median income atau penghasilan agent di Redfin itu 2 kali lipat dibanding agen yang tidak berbasis teknologi. Jadi bisa kebayang nggak sih, kalau misalnya kita dalam waktu 1 tahun ke belakang, komisi itu bisa 2 kali lipat, kita bisa ngapain? Dan ini juga cerita yang sama di perusahaan lain seperti Compass, di mana penghasilan rata-rata agent di sana lebih tinggi dibanding yang non-teknologi. Jadi teman-teman di sini semua sudah punya crystal ball untuk melihat masa depan. Penting untuk beradaptasi. Crystal ball nomor 1, broker yang tidak beradaptasi dan gunakan teknologi akan tertinggal. Crystal ball nomor 2, konsumen tidak pernah puas dan selalu menuntut solusi atau opsi lain yang faster, better, cheaper. Crystal ball nomor 3, untuk tahap site visit dan closing, jasa broker properti tidak pernah digantikan oleh teknologi apapun, even kalau misalnya ini adalah negara yang 20 tahun lebih maju dibanding Indonesia. Jadi sekarang tinggal terserah kita, gimana caranya kita bisa gunakan teknologi supaya kita bisa closing lebih. Itu ada 3 cara, dari small investment, ke medium investment, ke large investment. Dan gara-gara itu, tidak ada alasan untuk kita tidak memanfaatkan teknologi dan digital marketing, soalnya opsinya ada untuk siapapun yang hadir di Zoom call ini. Kunci adalah supaya kita harus mengetahui posisi kita di mana. Contoh bagi agent yang bermulai, belum begitu memiliki budget, teman-teman bisa sedikit invest di iklan. Atau bisa juga bahkan nggak perlu invest sama sekali dengan uploading listing atau activities teman-teman di sosmed, video terus di YouTube gitu. Gue tidak sarankan teman-teman yang di kategori ini untuk tuangkan resource ke pembuatan teknologi, bikin apps. Kecuali lu udah somehow perhitungkan resource yang dibutuhkan dan bisa sanggup dan mempunyai nafas yang sangat panjang. Untuk teman-teman yang udah jago, yang jauhnya banyak, bahkan pemilik kantor, bisa consider apakah mau invest di website atau lebih lagi sampai invest di apps dan teknologi. Tapi pastikan karena biayanya mahal, pastikan buat website yang bermanfaat, apps yang bermanfaat, yang ujung-ujungnya bisa satisfy superior customer experience, supaya kita bisa dapat inquiry lebih. Karena kita nggak boleh cuma consider upfront cost, karena ada banyak maintenance cost setelah itu. Jadi sharing dari gue itu aja. Semoga gue bisa convince teman-teman di sini supaya invest lebih banyak di teknologi, supaya industri kita lebih maju.
Di sesi ini, gue cover lebih ke macro overview, big picture, trend, dan opsi-opsi yang kita bisa ambil sebagai agen, developer, atau pemilik kantor broker. Dan yang tadi gue sempat share, di minggu depan, gue bakal cover secara mikro, secara technical, lebih ke how-nya, lebih ke apa yang membedakan channel-channel seperti FB, IG, YouTube, TikTok, supaya walaupun kita investasinya itu small, gimana caranya supaya kalau misalnya kita invest, kita bisa mendapatkan ROI yang positif. To put it simply, kalau misalnya lu spend 10 juta di IG, bisa nggak lu bisa dapat 20 juta dari komisi? Soalnya spend-nya gampang, taruh iklannya gampang gitu. Tapi supaya kita bisa mendapatkan duitnya itu kan yang lebih susah dan butuh kalkulasi. Ya, jadi RSVP-nya udah dibuka, bisa langsung WA ke Firly di nomor yang ini. Nanti sama yang kayak acara hari ini, 10 orang, tapi kali ini akan diacak dan dipilih untuk mendapatkan 100.000 bagi orang yang RSVP dan hadir di acara nanti. Semoga topiknya bermanfaat. Saya terbuka untuk Q&A. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Tadi kayaknya udah sempat ada satu yang nanya nih dari Bu Nurma ya. Leon, Bu Nurma nanya nih, kalau dari pengguna digital marketing, mana yang lebih efektif dan efisien? Nah, tapi kalau menurut aku kayaknya ini lebih cocok ditanyakan di session kedua tanggal 23 ya, karena ngebahas itu ya. What do you think, Leon? Ya, tapi this is a very good question. Ini gue langsung jawab aja dulu, lebih ke big overview-nya ya. Jadi, tadi digital marketing itu kebagi dua. Satu, itu adalah lebih ke arah branding dan awareness. Satu lagi, itu adalah lebih terarah untuk menjawab intentnya orang atau niatnya orang. Branding dan awareness itu adalah seperti IG, YouTube. Kenapa itu adalah di level branding dan awareness? Karena orang yang nonton video YouTube lu, orang yang lihat IG lu, waktu mereka lihat, itu mereka tidak nonton, tidak lihat dengan awal mulainya, gue pengen beli properti. Orang yang nonton YouTube lo, itu ngelihat gara-gara mereka lihat, oh ini foto, ini videonya menarik nih. Oh ini bagus juga ya propertinya. Mereka nggak pernah bilang bahwa, YouTube, gue pengen cari rumah di Pantai Indah Kapuk, makanya tolong kasih unjuk videonya. Mereka nggak pernah ketik itu. Behavior untuk mengetik intent, itu tidak ada di YouTube atau di Instagram. Jadi itu lebih ke arah branding. Soalnya kalau misalnya lu ngebangun itu, dan yang paling penting itu adalah, make sure your YouTube video, soalnya itu kan mahal banget ya untuk bikin YouTube, itu dapat view. Di kita itu kita punya standar gitu. Di kita itu adalah, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan 20.000 views, itu mendingan nggak usah bikin videonya. Soalnya gara-gara mereka ini low intent gitu. Mereka nggak punya niat waktu mereka nonton. Jadi kalau misalnya ini 1 banding 20.000, kalau misalnya kita cuma dapat 1.000 nonton nggak bakal dapat impact-nya. Makanya video kita saat kita bikin selalu goal itu adalah gimana cara kita bisa dapetin 500.000 view. Nah, kalau misalnya di nomor 2, itu ada di Google AdWords, atau bahasanya, atau alternatifnya adalah Google Display Network, GDN, Google AdWords dan GDN. Ini yang lebih powerful lagi. Soalnya ini bisa menargetkan intent orang. Nah, jadinya sebenarnya ini nggak ada kaitan sama umur nih. Tinggal teman-teman punya resource apa. Soalnya kalau misalnya teman-teman mau jalankan Google AdWords atau Google Display Network, itu harus mempunyai website. Mau itu simple website, mau apapun, tapi harus punya website. Sedangkan kalau misalnya yang branding tadi, itu lebih simple. FB, IG, YouTube, itu semua orang bisa bikin. Ya, semoga itu menjawab. Oke, wah pertanyaannya sudah mulai berdatangan ini. Yang tadi mudah-mudahan menjawab ya Bu Nurma ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini tadi ada pertanyaan dari, waduh kok nggak ada namanya ya, TN. Wah ini boleh nanti diinfo ya, siapakah ini inisialnya. Tapi pertanyaan lumayan bagus nih Leon. Jadi gimana caranya kita branding produk ke calon nasabah kalau umurnya udah di atas 50 tahun? Kan banyak yang umur 50, di atas 50 tahun nggak update tentang sosmed ya. Sedangkan strategi yang benar yaitu basic traditional itu pun masih efektif dalam mengejar target. Betul, Nah, karena milenial memiliki keterbatasan walaupun generasi milenial memang semua sudah arah ke teknologi and digital. Nah, gimana tuh Leo? Betul banget. Jadi yang kuncinya ya, kalau misalnya kita mengadopsi teknologi ini, kita tidak bisa lupakan core-nya kita. Core-nya kita apa? Core itu canvassing, cold calling, lalu kita maintain relation, kita kasih good service, kita taruh
flyering, kita taruh spanduk, itu core-nya. Itu penting banget terus dilanjutkan, tapi kita harus bisa build on top of that dengan teknologi. Soalnya nggak bisa tuh kalau misalnya kita cuma mau yang gampangnya doang, yang upload-nya doang, lalu kita lupakan yang core-nya. Core-nya ini di dalam pengalaman kita juga itu menjadi source of income yang lumayan signifikan. Nah, jadi sebenarnya menarik ya, kayak umur 50 itu mungkin kalau misalnya lu tanya gua tahun lalu, itu menjadi sebuah batasan. Tapi kita tahu, dan tadi gue udah share bahwa tren di seluruh dunia itu adalah supaya internet adoption atau teknologi adoption itu tambah lama tambah tinggi, selalu meningkat. Di mana-mana pun dari negara yang tidak maju atau belum maju ke arah negara yang maju, bakal lebih banyak orang yang akan menggunakan teknologi. Dengan adanya COVID ini, sebenarnya itu accelerate the internet and the digital penetration process. Di mana dulunya mungkin butuh 10 tahun supaya orang-orang bisa pakai teknologi, bisa pakai Tokopedia, bisa pakai Traveloka. Tapi sekarang, tiba-tiba tante gue yang umur 60, om gue yang umur 50, beli makanan pakai sayur box. Tiba-tiba, tante gue yang sama sekali nggak ngerti, gaptek luar biasa, tiba-tiba order makanan pakai Grab, pakai Gojek gitu. Nah, jadi kita tidak bisa hindari bahwa we cannot reach 100% market share. Mau apapun, mau kita pakai offline atau mau kita pakai offline, we will never reach 100% market share. Makanya tadi yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha semaksimal-maksimalnya untuk maximize the offline channels, tapi kita juga semaksimal-maksimalnya untuk kita maximize the online channels. Soalnya online channels ini pasti dari segi yang apalagi yang berumur ya, apalagi kalau misalnya berumur IG, YouTube itu less likely lah. Mereka lebih cenderungnya itu ke Google AdWords gitu. Nah, jadi trennya pasti akan ke, tapi kalau misalnya teman-teman itu beradopsi dan mengadopsi teknologi sekarang, itu will never go wrong. Soalnya the future, trennya itu adalah kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan menggunakan Google AdWords, GDN, sosial media, itu pasti akan lebih benefit. Soalnya orang-orang yang menjadi umur 50 di masa mendatang adalah orang-orang yang umur 40 sekarang. Orang-orang yang akan menjadi umur 40 di 10 tahun ke depan adalah orang-orang yang umur 30 sekarang gitu. Jadi, it's just a matter of time. Yap. Wah, itu pertanyaannya menarik banget ya. Tapi memang mau nggak mau, suka tidak suka, sebetulnya dengan adanya kondisi seperti sekarang, memang seperti yang Leon sampaikan. Dan kalau yang ikut tadi acaranya Pak Ali Trahanda ya, yang jam 6, kan Pak Ali Trahanda juga sampaikan ya, mau tidak mau kondisi ini memaksa kita untuk lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Seperti itu ya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, Leon. Kalau tadi pakai Matterport ya, kalau nggak salah ya. Kalau untuk primary mungkin oke tuh, atau yang rumah baru nggak ditinggalin. Tapi kalau misalnya rumah secondary udah ditinggalin, wah bisa di-bypass nggak tuh, Leon? Iya. Betul, makanya kalau misalnya kita ada di mana-mana, Indonesia itu selalu lag behind dari US atau lag behind dari China. Dan yang tadi gue kasih unjuk, mau Matterport, menurut gue Matterport itu nggak make sense untuk kita jalankan sekarang. Soalnya Matterport is very expensive. Satu mesin Matterport yang kamera tadi gue kasih unjuk, itu harganya $10.000 atau 150 juta, kira-kira ya. Jadi itu mahal banget, it's impossible for us to use it now, apalagi kalau misalnya kita pakai untuk yang rumah-rumah yang relatif murah. Makanya Matterport di US itu lebih cocok untuk market-market yang mature. Tapi yang gue pengen teman-teman di sini aware, technology always becomes faster, better, cheaper. Kira-kira dulu komputer yang lu pegang sekarang komputernya, yang lu lagi lihat pakai buat kita punya Zoom call, atau handphone lu, untuk speknya itu, harganya berapa? Dulu, yang namanya 8 GB RAM, itu mungkin komputer udah harganya $3.000, udah 30 juta. Sekarang 8 GB RAM tuh mungkin udah $500. Dulu, handphone yang bisa fotonya 1 megapiksel, atau di zaman-zaman awal-awalnya pakai kamera ya, itu mungkin udah handphone tercanggih di dunia gitu. Sekarang kameranya udah ada 4 gitu, di belakang kamera kita, di belakang handphone kita. Jadi Matterport is $10,000, tapi you know what? Gue punya bet, itu bakal potentially bisa menjadi $100 di 10 tahun kemudian gitu. Atau mungkin lebih murah lagi lah intinya. Dan sekarang sebenarnya Matterport itu sudah merilis sebuah aplikasi di iPhone supaya bisa pakai iPhone untuk syuting Matterport-nya.
Jadi kita tinggal pakai handphone kita, dan dia bakal shooting, dan dia bakal stitch gitu. Apalagi sekarang iPhone yang terbaru, iPhone 12 itu udah punya LiDAR. LiDAR itu berarti handphone kita sudah bisa mengidentifikasikan depth. Seberapa dalamnya, seberapa jauhnya kita dengan si 3D object yang kita foto, itu mereka sudah bisa sense itu. Jadi, it's just a matter of time that the technology will become cheaper. Oke, faster, better, cheaper for the technology. Tapi mungkin ini perlu dijelasin juga untuk teman-teman ya, tidak untuk kita broker properti bukan berarti komisinya tambah cheaper ya. Itu nggak boleh tuh. Iya, Itu nggak kita boleh. kan servisnya harus faster, harus better gitu kan. Tapi nggak boleh cheaper dong ya. Ya, cheaper itu buat kita beroperasi. Contoh, kita gara-gara udah nggak perlu taruh iklan di billboard, nggak perlu taruh bayar di billboard mahal-mahal, kita bisa pakai GDN, jadi lebih murah, Google AdWords yang lebih tepat. Kita gara-gara yang udah nggak perlu cetak brosur setiap kali untuk sebar flyer 10 biji ke setiap orang, kita sekarang tinggal pencet satu button, keluar e-brochure, kita langsung bisa forward. Itu dari cheaper. Banyak hal yang akan menjadi cheaper untuk kita, bisa juga dari segi waktu. Dulu contohnya, kalau misalnya sekarang banyak orang yang masih perlu buka laptop untuk ganti pakai PowerPoint. Harganya diganti, lokasinya diganti, fotonya diganti satu-satu. Teknologi itu bisa membuat everything in just one click. Begitu klik, langsung ke download. Begitu klik, langsung ke share. Gitu. Itu semuanya adalah hal-hal yang bisa menjadi cheaper buat kita karena itu save time. Gitu. Oke, menarik ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Leon. Menjawab yang tadi ngomongin sosmed dan website gitu ya. Kalau jualan rumah masa depan kira-kira cocok juga nggak, Leon? Jadi gini, untuk menjawab itu, sebenarnya kita sebenarnya itu bisa ngelihat the amount of people yang sedang mencari suatu keyword. Namanya Google Trend. Ini bisa di Google ya, bisa tinggal di Google Trend, TREND, Trend. Jadi itu kita bisa lihat berapa banyak sih orang yang sedang mencari rumah masa depan dengan kata kunci ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti dulu benar-benar tepat gimana cara orang membeli sesuatu. Contoh, kalau misalnya orang yang beli rumah masa depan itu nggak ada yang pakai googling, itu berarti nggak cocok. Soalnya berarti nggak ada orang yang nyari. Jadi lu mau bidding setinggi berapapun, yang nggak ada orang yang nyari. Nah, jadi itu perlu melakukan research tuh, research dengan ada beberapa website ya, bisa seperti Google Trend juga, itu bisa kelihatan berapa banyak orang yang nyari suatu keyword atau website-website lainnya yang bisa lebih detail lagi, supaya kita tahu banyak nggak sih peminatnya untuk kata kunci tersebut. Yes. Supaya kita jangan invest sampai ke dalam ini, kita bikin website, kita bikin ini, tapi ternyata begitu kita cari, ya nggak ada yang search itu kan sayang banget. Iya. Oke, wah ternyata seru ya, kita sampai lupa waktu nih, sampai udah lewat nih waktunya. Oke, masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ya, kita pilih pertanyaan yang bagus dulu ya. Tadi yang ini nih, si TN pertanyaannya bagus tuh, boleh tuh panitia. Iya, yes. Oh ya, tadi kan dapat ini ya, dapat hadiah untuk pertanyaan yang bagus ya? Iya, jadi... Ya, tapi TN nggak ada namanya nih, gimana nih? Jadi mungkin boleh japri ke saya, Bapak atau Ibu TN gitu, supaya bisa didata, karena pertanyaannya tadi bagus. Ya. Oke, kemudian, oh ada yang lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang tanya nih dari teman-teman yang lain? Tambahan pertanyaan, saya belum lihat ada pertanyaan lagi nih. Oh, ini nih dari Bulan Lan. Bagaimana website bisa drive inquiry, Leon? Ya, jadi supaya bisa drive inquiry itu apa sih? Inquiry kan artinya adalah kita menjawab intinya orang. Orang lagi nyari sesuatu, kita punya barangnya. Jadi website itu harus ada dua hal nih. Pertama adalah website kita harus bisa menjadi website yang UI UX atau user interface, user experience itu bagus. Sehingga orang kalau misalnya browsing di kita tuh kelihatannya bagus gitu, cakep, smooth gitu kan. Itu adalah UI UX, kontennya kita. Otomatis itu juga sangat tergantung dari lu punya berapa listing di situ. Soalnya kalau misalnya website udah cakep-cakep, cantik-cantik, ya kan desainnya bagus, minimalis, segala macam, lu udah pikirin 10 tahun untuk mikirin desainnya cakep. Tapi kalau misalnya nggak punya listing, ya buat apa juga gitu. Jadi itu adalah UI UX dari segi website-nya, quality of website yang juga tergantung dengan jumlah listing. Begitu itu udah punya, otomatis fase keduanya adalah gimana caranya supaya sebanyak-banyak orang itu bisa melihat website kita.
gitu kan. Itu kan sama aja kayak kita punya toko yang keren, tapi kalau misalnya nggak punya traffic di depan, ya sama aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk bisa mendapatkan inquiry, itu kan ada berbagai cara tuh. Kita bisa kategorikan dengan 3 kategori deh. Nomor 1, itu dari branding. Lu udah menjadi top of mind. Ya mirip-mirip kayak beberapa perusahaan yang sekarang lah. Mungkin Tokopedia gitu udah nggak perlu pakai SEM, udah nggak perlu pakai search engine marketing, soalnya kita udah langsung pergi ke Tokopedia tanpa kita nge-googling Tokopedia. Itu adalah branding. Nomor 2 adalah SEM, search engine marketing, paid channel. Itu adalah bisa hasil yang instan ya. Jadi mau itu website baru, mau itu website jelek, mau itu website bagus, semua orang is on an equal level playing field. Semua orang bisa menggunakan Google Ads supaya menargetkan suatu intent tertentu. Nah, tapi kita juga nggak bisa nih kalau misalnya kita bayar terus-terusan. Mau dong kalau misalnya kita website-nya bisa didatangkan traffic secara gratis. Itu adalah namanya SEO atau Search Engine Optimization. Nah, jadi itu adalah 3 bucket supaya kita bisa mendapatkan inquiry ke website, tapi website kita harus bagus dulu. Soalnya kalau misalnya kita udah datengin leads, datengin inquiry, tapi website-nya nggak bagus, semua bakal mental anyway. Wah, ini Leon udah agak spoiler nih sebenarnya untuk sesi 2. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ini topiknya dari Leon sangat menarik ya, karena memang tadi Leon itu pay it forward. Pernah nonton kan filmnya Pay It Forward ya? Jadi udah dapat pesen tuh waktu dia ke Alibaba School of Business, pay it forward. Apa yang Leon dapat harus di-share. Karena Leon juga kalau cerita ke saya tuh juga punya visi atau aspirasi untuk supaya teman-teman broker properti di Indonesia juga bisa lebih cepat memanfaatkan teknologi gitu, supaya industri kita juga lebih maju dan nggak terlalu ketinggalan jauh ya, Leon ya, dibandingin Betul, betul. negara-negara tetangga, apalagi negara yang udah lebih maju gitu ya. Betul, Nah, betul. jadi mungkin karena kita udah lewat lumayan nih, jadi dan supaya Leon ini karena kalau udah diajak berbagi bakalan keluar nih banyak infonya. Nanti jadi spoiler, kita sesi 2-nya jadi lanjut hari ini, malam ini gitu. Jadi oke, Bapak Ibu teman-teman, kita stop sampai di sini, tapi jangan kecewa dan jangan lewatkan ya, masih ada sesi kedua minggu depan tanggal 23 November 2020 di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8. Silakan RSVP dulu, wah sampai keserimpet saya ngomongnya. RSVP dulu ke Firly, nanti akan diundi. Kalau yang hari ini kan 10 pendaftar pertama. Nah, untuk sesi 2 nanti diundi ya, untuk 10 orang. Dapat hadiahnya sama ya, Leon ya? Voucher Ya, OVO juga ya, Leon ya? betul. Senilai 100.000 juga ya? Betul, betul, betul. Oke, nah jangan sampai kelewat tuh teman-teman. Terus kita juga mengucapkan terima kasih ke Leon sudah meluangkan waktu untuk mau berbagi sampai 2 slot lagi untuk properti teknologi dan digital marketing. Nah, teman-teman sebelum kita akhiri seperti biasa kita nyalakan dulu ya video masing-masing. Kita akan foto dulu. Nah, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan kamera videonya dinyalakan, dari panitia mungkin ada tambahan informasi atau pengumuman? Silakan. Ya, bagi rekan-rekan, jangan sungkan. Seluruh acara di Arebi Expo ini adalah bersifat gratis dan membangun ya. Jadi kami akan selalu fokus untuk mengundang para pembicara untuk dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jadi jangan lupa dan jangan lewatkan seluruh acaranya kita, rangkaian-rangkaian acara kita. Dan download dan install aplikasi Expo Pro untuk mendapatkan update-update terakhir di acara kita dan juga dapatkan update juga dari produk-produk dari para developer yang bergabung di dalam Expo Arebi ini. Terima kasih. Oke, thank you. Yuk, teman-teman, videonya sudah dinyalakan semua. Nanti untuk yang tadi namanya udah dicatat ya, karena dapat hadiah, sudah dicatat oleh panitia dan nanti akan dihubungi oleh panitia ya, teman-teman ya. Thank you juga nih untuk teman-teman semuanya yang stay tune dari awal, pertengahan, sampai akhir ya. Mudah-mudahan apa yang di-share oleh Leon bisa membuka wawasan kita, memberi kita insight terkait properti teknologi gitu ya. Dan bisa sebagian pasti harusnya bisa kita praktekkan. Seperti itu. Oke, udah siap mungkin panitia semuanya? Sudah buka kamera video? Bisa dimulai fotonya?
Oke, page 1 kita foto. Saya militan Arebi nih. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Oke, page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Oke. Oke, thank you semuanya. Thank you para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Thank you buat teman-teman semua partisipan sangat aktif dan interaktif. Kita ketemu lagi, jangan lupa tanggal 23 November jam 7 sampai jam 8. Silahkan RSVP ke Firly. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you, Bro.